Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Sandi Suryo Prayogo di program UG Talk eksklusif serial IKN. Acara ini dapat disaksikan melalui siaran televisi digital dan juga dapat melalui website www.ugtv.co.id dan dapat juga disaksikan kembali di YouTube pada kanal UGTV Official. Pada kesempatan kali ini di UG Talk eksklusif serial IKN, kita akan membahas materi atau kita akan membahas sesuatu yang tentunya menarik gitu ya, sangat menarik. Nah ini dari sisi arsiteknya ada, dari sisi teknologinya juga ada. Nah ini kita akan bahas mengenai kota dan bangunan cerdas Nusantara. Nah, narasumber kita pada hari ini baru pertama kali ada Ibu Dr. Mustika Sari, SRMT, ini dari Divisi Smart City dan Smart Building Otorita IKN, yang hadir melalui platform Cloud Meeting. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Salam kenal Bu Mustika Sari. Apakah suara saya terdengar, Bu? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terdengar, Pak. Jelas. Ya. Nah, Bu, apa kabar? Ini baru pertama kali kita berdiskusi tentunya. Ya, baik Pak. Ya, ini saya baru diundang nih oleh UGTV. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemudian tentunya sudah tidak asing lagi, di sebelah kiri saya ada dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM, yaitu Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah, gimana Om Sandi? Alhamdulillah, Prof. Ketemu lagi, Prof. Ya, serial IKN kan tiap hari Senin ya. Iya. Kemarin kalau nggak salah minggu kemarin pun kita ngobrol juga ya. Iya, Prof. Kita lanjutkan obrolannya, Prof. Siap. Ya, yang berikutnya yaitu ada Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma Eskom MEng, yaitu Direktur Program Pasca Sarjana dan Rekayasa. Ini biasa dipanggil Pak Bembi, gitu. Apa kabar Pak Bembi? Baik, alhamdulillah Mas Andi. Sehat? Alhamdulillah Pak. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang teknologi, tentunya harus mendatangkan Pak Bembi nih di sini. Ini udah makanan sehari-hari ya kalau di Teknopark ya. Iya betul. Nah baik, mungkin langsung saja kita masuk ke segmen pertama kali ini. Jadi mengacu pada peraturan Presiden di tahun 2022 nomor 63. Jadi Otorita IKN itu telah merilis dua dokumen, di mana yang pertama yaitu Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas dan juga Cetak Biru Kota Cerdas IKN. Nah, di sini makanya kita mengundang ada Ibu Dr. Mustika tadi selaku dari Otorita IKN, dari Divisi Smart City dan Smart Building, gitu, dan juga Pak Bembi dan Prof. Budi karena terkait dengan desain arsitekturnya dan juga teknologinya, smartnya. Gitu. Nah mungkin saya langsung ke Prof. Budi dulu nih, Prof. Jadi menyangkut dengan Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas dan juga Cetak Biru Kota Cerdas IKN. Nah mungkin di sini pemirsa ingin tahu dulu nih, pedomannya itu seluas apa sih atau sedetail apa sih dan mencakup gambaran umum tentang apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ketika kita Universitas Gunadarma diberi amanah dan kesempatan menjadi investor pelopor gitu ya, dan akhirnya sudah groundbreaking ke periode ke-6 ya Pak Bembi ya, udah bulan Juni gitu ya. Nah di situ kan kelanjutan dari groundbreaking itu kan pasti ada langkah-langkah yang harus disiapkan oleh Universitas Gunadarma. Termasuk bagaimana nanti akan dibangun, kalau dalam konteks groundbreaking kita kan lokasinya di Eduton, seperti yang kita diskusikan di serial IKN sebelumnya ya Pak Sandi, Pak Bembi. Nah ketika kita akan membangun tentu kan harus mengacu, ada dua pedoman ketika kami merancang bangunan cerdas itu deh. Yang pertama tentu adalah paket informasi untuk para investor, untuk setiap persil. Nah, kita kan persilnya di Eduton dengan luasan 2,45. Ini kan tentu kan pasti ada informasi dasar yang disampaikan gitu ya. Dan di situ termasuk bagaimana di situ ternyata ada sesar nonaktif, bagaimana batas utaranya, di belakangnya ada embung dan sebagainya. Tetapi yang lebih menantang buat kita, dan itu Pak Bembi dan Pak Sandi pun terlibat ya, kita cermati yang surat edaran Kepala Otorita nomor 009 ya, tentang pembangunan bangunan cerdas.
Nah, disitulah akhirnya kita bedah, karena kan harus tercermin di desain arsitektur kita ya. Ya. Di situ ada, nah itu mungkin akan lebih relevan nanti apa saja yang harus kita ikuti itu ke Bu Mustika gitu ya. Betul. Tetapi kami itu menjadi bahan nanti setelah Bu Mustika pun nanti akan kita tayangkan konsep dasar animasinya seperti apa yang mengadopsi prinsip-prinsip bangunan cerdas seperti yang disampaikan OEKN, dan saya tahu persis Bu Mustika itu kan masuk ke dalam naskah itu ya, dalam penyusunnya gitu ya. Dan ini kan tenaga ahlinya. Begitu sebagai pengantar Om Sandi. Baik, terima kasih Prof. Jadi tadi berdasarkan surat edaran dari Otorita IKN nomor 009 tahun 2023, itu di mana visi utama dari IKN yaitu adalah kota dunia untuk semua. Nah, ini jadi dilakukan berbagai pembangunan yang sifatnya berkelanjutan di berbagai sektor tentunya. Di sini disebutkan yaitu sektor energi, limbah, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, kemudian ekonomi, pariwisata, keamanan, dan teknologi, dan juga masih banyak keterlibatan dari bidang lainnya. Nah, di sini mungkin kita akan langsung saja bertanya ke Ibu Mustika gitu, terkait dengan kota dunia untuk semua dan juga terkait dengan surat edaran tadi nomor 009 tahun 2023. Nah, mungkin di sini Bu Mustika bisa sedikit memberikan gambaran umum atau bahkan lebih detailnya, karena di sini Bu Mustika sebagai direksi ya, atau sebagai penyusun gitu. Boleh Bu, dipersilakan. Oke, saya coba bantu dengan. Oke, ada tayangannya ya? Oke. Sudah tampil ya? Ya, sudah. Ya, ya. Jadi kami di Otorita itu kan dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 untuk membangun IKN ini sebagai Smart City, Pond City, dan Forest City. Nah, untuk Smart City itu memang ada di dalam Deputi Transformasi dan Digital. Hingga dari Smart City ini, kalau kita turunkan ke elemen paling kecil itu, elemen paling kecil dari smart city itu adalah smart building. Kenapa smart building itu penting? Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang kita nih di perkotaan terutama ya, warga perkotaan tuh menghabiskan waktu sehari itu dalam ruangan. Itu di US EPA dikatakan hampir 80-90%. Nah, oleh karena itu yang namanya kualitas dalam ruang bangunan itu jadi sangat penting. Nah, di dalamnya ada kualitas udara, thermal, pencahayaan, air, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak terjadi, maka akan timbul yang namanya peak building syndrome. Tapi apabila kita memperhatikan kualitas dalam ruang bangunan itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan peningkatan produktivitas di dalam bangunan itu. Nah, berbagai konsep yang sudah dilakukan, yaitu dengan green building, smart building, bahkan sekarang healthy building. Sehingga di IKN itu dikeluarkan melalui surat edaran Pak Kepala bahwa bangunan yang akan dibangun IKN itu harus memenuhi persyaratan smart building. Nah, kalau kita lihat lagi dari biaya siklus hidup ya, life cycle cost dari bangunan, kalau kita membangun secara konvensional yang namanya biaya operasional itu bisa 5 kali dari biaya pembangunan bangunan itu di awalnya, sehingga ini perlu diturunkan. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan membangun bangunan dengan konsep smart building. Selain itu, aspek dampak lingkungan juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan, karena IKN ini kan rencananya tahun 2045 akan jadi net zero emission city. Jadi kita sudah tidak lagi mengeluarkan emisi. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan sedikit mungkin emisi dari bangunan. Padahal bangunan ini sangat terkenal nih, yang namanya bangunan di seluruh dunia secara global sangat terkenal sebagai kontributor yang paling besar dalam emisi CO2. Tapi dengan kita melakukan pembangunan bangunan gedung dengan konsep smart building, maka ini akan kita coba tekan. Ya, jadi ini adalah alasan kenapa bangunan cerdas itu harus dilakukan di IKN, terutama karena ada target-target yang mau kita capai nanti di 2045. Ya, di Perpres nomor 63 pun juga sudah dimandatkan bahwa IKN harus dibangun sebagai kota cerdas atau smart city, sehingga bangunan cerdas itu menjadi suatu ekosistem paling kecil dalam suatu kota yang perlu dibangun. Oke, oleh karena itu kita sekarang mulai mengeluarkan dari SE nomor 9 tahun 2023 itu untuk menjadi panduan bagi para pemrakarsa dalam melakukan pembangunan bangunan di IKN.
Jadi ada berbagai macam KPI dari IKN yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang akan dapat dicapai ketika kita menerapkan konsep bangunan gedung di dalam pembangunan di IKN. Ini dapat di-download ya, dapat dilihat oleh berbagai pihak bagaimana Smart Building Guideline ini menentukan sistem-sistem apa saja sih yang harus ada di dalam satu bangunan, kemudian bagaimana dia bekerja saling berintegrasi antar sistem di dalam bangunan tersebut. Oke, jadi peraturan ini pun juga sudah disosialisasikan dengan berbagai stakeholder, baik dari para pemain industri, akademisi, dan juga dari kementerian dan lingkungan kementerian dan lembaga yang terkait. Nah, untuk prinsip yang paling utama itu ada 7, yaitu otomatisasi, interaktivitas, adaptabilitas, multifungsi, efisiensi, inklusivitas, dan bangunan hijau. Jadi IKN itu bangunannya itu bare minimumnya itu harus sudah green building, ini sesuai dengan peraturan Menteri PUPR. Nah, dari situ, dari green building itu kita berangkat untuk dia bisa menggunakan berbagai macam teknologi dan juga alat-alat otomasi yang akhirnya menjadikan green building itu menjadi smart building. Nah, untuk di IKN sendiri ada beberapa sistem yang harus ada, yaitu mulai dari sistem persyaratan dasar itu untuk building management system, kemudian komunikasi, pencahayaan, sistem pengudaraan, sistem mobilitas, keselamatan, keamanan, sumber daya, serta sistem energi. Nah, ini nanti di dalam peraturan yang sudah ada di dalam FE itu didetailkan hardware apa saja sih yang harus ada untuk setiap sistem ini, kemudian softwarenya juga apa saja, kemudian apa saja standar internasional yang kita gunakan sebagai acuan untuk setiap hardware dan software yang ada di dalam sistem. Jadi ada 10, yang pertama persyaratan dasar yaitu sistem manajemen gedung terpadu atau IDMS, Integrated Building Management System. Tanpa IDMS ini bangunan yang tadi sudah ada berbagai macam teknologi itu nggak bisa dibilang smart, karena yang namanya smart itu perlu ada otak yang menganalisis data, kemudian membuat decision making. Nah, itu semua ada di IDMS. Kemudian data-data itu akan dikolek di suatu tempat yang bernama ruang kontrol dan pusat data. Jadi dalam satu gedung itu at least ada satu ruangan yang didedikasikan sebagai ruang kontrol dan pusat data. Kemudian untuk mendukung alat-alat teknologi ini bisa bekerja, perlu ada internet, koneksi internet yang tinggi, yang cepat. Nah, itu bisa diberikan dengan adanya pemasangan fiber to the room atau FTTR. Jadi ini semua menjadi suatu persyaratan dasar, termasuk digital twin yang nantinya akan menjadi aset information modeling dan facility management teknologi yang membantu operational and maintenance proses dalam suatu gedung. Nah, yang lainnya itu adalah sistem-sistem yang dalam setiap aspek itu akan membantu kinerja setiap aspek seperti sistem komunikasi, kontrol akses, pencahayaan dan sebagainya. Sistem-sistem ini akan membantu sistem yang ada di dalamnya agar dapat bekerja secara otomatisasi, multifungsi, kemudian terintegrasi dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa subsistem di dalam satu sistem yang perlu dipenuhi. Tapi di dalam aturan yang dicantumkan dalam SE Bangunan Gedung Cerdas Nusantara itu tidak semuanya. Jadi tidak semua sistem ini harus dipenuhi oleh satu gedung. Jadi kita melihat tingkat kompleksitas dalam satu gedung itu. Misalnya gedung rumah sakit itu akan jauh lebih kompleks, akan jauh lebih banyak sistem yang diperlukan dibanding dengan gedung asrama gitu misalnya. Jadi ada tingkat-tingkatan yang kami bagi berdasarkan tipe bangunan itu, baik dari bangunan gedung negara maupun bangunan non-bangunan gedung negara. Ya, jadi ini matriks integrasi sistem, integrasi antar setiap sistem di dalam IDMS itu terjadi integrasi yang saling mendukung
masing-masing aspek. Gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa klasifikasi bangunan gedung negara dan non-bangunan gedung negara yang ada di dalam peraturan Menteri PUPR ini kami gunakan sebagai acuan untuk menentukan fitur-fitur apa saja yang harus ada di dalam setiap bangunan. Jadi bangunan BGN dengan klasifikasi sederhana, dan khusus itu memiliki persyaratan yang berbeda. Nah, untuk bangunan non BGN ini ada 10 kelas 1 sampai kelas 10 itu juga masing-masing punya persyaratan yang berbeda-beda. Jadi tidak semua bangunan itu harus punya gerbang virtual atau virtual gate. Terus juga tidak semua bangunan itu harus punya tombol darurat gitu. Emergency button itu hanya di gedung-gedung yang dengan tingkat okupasi yang tinggi gitu, seperti itu. Jadi dari panduan bangunan gedung cerdas Nusantara ini kita bisa melihat bahwa inklusivitas itu dikedepankan dengan tidak membebankan bangunan-bangunan yang seharusnya tidak level smartnya itu tidak terlalu besar gitu. Jadi untuk bangunan seperti gedung kantor 3 lantai itu peraturan itu akan berbeda dengan gedung kantor yang 8 lantai gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mustika, ini menarik sekali. Jadi banyak sekali ya prinsip-prinsip dasar dan juga persyaratan dasar tadi dari pedoman bangunan cerdas Nusantara. Nah, mungkin sedikit menambahkan atau mungkin menyampaikan. Jadi dari yang sudah dibuat dari desain arsitektur bangunan Universitas Gunadarma yang nantinya akan berada di IKN, itu kan kita masuk kategori pendidikan ya Prof ya. Berarti tadi kalau yang dijelaskan oleh Bu Mustika tadi kita masuk di non BGN, bangunan bukan yang non bangunan negara gitu ya, bangunan gedung negara, itu kita ada di kelas nomor 9 kalau nggak salah Bu. Jadi kalau kita lihat checklistnya itu hampir seluruh persyaratannya harus ada gitu. Jadi di kelas 9 itu checklistnya hampir full gitu. Nah dari situ karena kita perguruan tinggi juga ya, untuk jadi bahan riset juga kan. Betul. Nah di situ jadi kita sudah pernah menyusun gitu Prof ya, lihat ini persyaratannya harus apa bersama dengan Pak Bembi juga waktu itu. Tuh kita sudah mendetailkan kira-kira ini tuh cocoknya apa gitu ya. Memang kalau ketika tadi saya sampaikan ya tahapan untuk pembangunan salah satunya kan kita kan harus melalui proses kurasi gitu ya. Dan salah satu dokumen selain nanti animasi itu kan ada narasi konsep ya. Nah, kami itu mencermati pedoman ini ya dengan berbagai tadi 7 prinsip, kemudian sistem bangunan seperti apa. Mungkin sambil kita ngobrol diskusi sama Bu Mustika juga mungkin kita tayangkan kembali ya bagaimana konsep awal kita ya, karena di situ tadi ada data center, ada digital twin, kemudian juga kita punya super komputer nih sambil kita diskusi ya. Karena ini Pak Bembi, Bu Mustika, ini adalah konsep kami pertama ketika belum mendapatkan informasi topografi dan soil test gitu ya. Tetapi kami sudah mencermati surat edaran nomor 009 yang tadi disampaikan oleh Bu Mustika, sehingga semua konsep-konsepnya itu kami coba masukkan ke dalam konsep arsitekturnya, sehingga nanti di sini ada gateway ya, nanti maunya pakai face recognition ya Pak Bembi ya, kan dimungkinkan ya yang untuk automatic gateway di sini gitu ya, karena kan area publiknya itu kan memang sekitar kampus ya, karena yang sangat menarik konsep arsitekturnya kan tidak boleh ada pagar ya. Jadi publik bisa masuk, bahkan jalan setapak, layang maupun di itunya kan harus nyambung dengan persil tetangga gitu ya, dengan satu kesatuan yang seamless dan terintegrasi. Nah ini kan sangat menantang gitu ya Pak Bembi ya. Ketika ruang publiknya itu bisa kemana-mana, walaupun itu kita akan desain sedemikian rupa, ada yang memang zona publik, semi publik, nah tapi bukan berarti tanpa monitoring gitu ya Pak Bembi ya. Ada yang private juga kan? Ada private, kalau udah masuk bangunan ya memang private gitu ya. Nah ini sehingga dalam konsep di sini ya, misalnya dengan nanti akan kita bahas berikutnya ya konsep intelligent CCTV ya ataupun smart CCTV yang terintegrasi ke sumber komputer ya, untuk bukan berarti bebas
tanpa monitoring kan Pak Bimbi ya? Ya, Mungkin hanya memang lebih seamless ya, jadi tidak terasa kayak di penjara ya gitu ya. Harus tetap suasana yang Nyaman, komunal ya. nyaman, ya. Tapi semua terpantau itu yang kita utamakan sih. Tadi saya Bu Muslim sampaikan digital twin ini sifatnya opsional kemarin, tapi kita checklist juga ya. Karena memang kita sedang kembangkan itu nah ini kebetulan. digital twin, nah ini ya ini. ruang kontrolnya pakai digital twin yang representasi virtual ya. Iya, betul. Jadi memang akhirnya kita cek deh sekarang memang sedang kita kembangkan. Jadi memang pas gitu apa namanya. Tadi di nomor 9 ya, penggunaan nomor 9 non BGN ya Pak Sandi ya, gitu. Ya. Nah ini tadi ada 3 poin kan Prof ya, bangunan cerdas, bangunan hijau, dan bangunan sehat, begitu Prof ya? Betul. Memang dari 7 prinsip ini, nah ini yang untuk yang electricity, kemudian juga kita komit untuk membuat semacam parking bay, yang untuk sepeda dan ini menarik juga nanti akan kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita kebetulan punya Elbo ya, electronic boat, kemudian sepeda hibrid ya, amfibi. Karena Persil kita sangat menarik karena di belakangnya itu ada sungai, ada embung. Nah sehingga nanti akan kita jual teknologi yang tetap basisnya adalah energi baru terbarukan, tetapi untuk perahu dan sepeda amfibi gitu ya. Dan itu dimungkinkan gitu. Tapi prinsip pertamanya yang nomor 7 yang dari Bu Mustika kan tetap harus green building gitu. Harus banyak pohonnya gitu ya. Pohon banyak. Jadi mengkombinasikan antara smart building dengan green building itu kan tidak mudah gitu ya. Nah ini kelihatan Persil kita itu sangat strategis dengan wilayah 2,45 hektar gitu ya. Sehingga yang tadi klasifikasi bangunan nomor 9 ini ya seluruhnya insya Allah ya kita beberapa punya purwarupa gitu ya. Iya betul. Nah, tadi kalau yang disampaikan itu kan ada beberapa poin nih, ada sistem komunikasi, kemudian sistem energi, keamanan, sistem kontrol dan juga aksesnya. Tapi aksesnya nggak boleh akses yang ada gate-nya gitu kan, gate-nya gate virtual. Jadi asal lost aja jalan tapi tetap terpantau. Gitu. Terus kemudian ada sistem HVAC untuk sirkulasi udara, pendingin. Gitu. Kemudian ada sistem pencahayaan. Nah ini pencahayaannya kalau dari sisi arsitek kemarin kita lihat tadi ada sun shading, sun shading. Tapi di satu sisi juga semuanya kan lebih banyak open desain kita itu ya, sehingga nanti hemat energi, mengurangi ini ya penggunaan energi ya. Kemudian dari sistem mobilitas, terus sistem security, keamanan dan keselamatan. Nah mungkin dari Pak Bimbi ada yang ingin disampaikan. Nah ini saya ingin mengulas yang terkait tadi, kan open ya Prof Budi ya? Open. Jadi memang terbuka supaya tidak terkesan eksklusif gitu ya, semua bisa menjangkau. Jadi menara gading lah kalau iya, menara gading, semua orang bisa masuk ke sana, tapi tetap kita perlu punya perlu punya instrumen untuk bisa protokol ya, untuk bisa tetap mengamati situasi lingkungan itu. Dan publik itu tidak merasa dipantau, iya, tidak merasa diawasi. Tidak mudah gitu ya. Ya, itu yang kita, mungkin nanti CCTV bisa di antar pohon-pohon, Prof Budi. Betul. Supaya Karena tidak terlihat konsep ya. Ruang publiknya pun kan harus taman, dan menurut pedoman ini juga dikatakan bahwa taman-taman yang ada di lingkungan kampus pun harus yang bisa mengedukasi dan merangsang kreativitas dan inovasi. Mungkin kita bisa mengadopsi di Science and Technopark kita yang kayak showcase gitu ya. Kayak permainan-permainan untuk di taman itu, tetapi di situ-situ ada edukasi, semacam edutainment gitu kali. Mungkin memungkinkan ya Pak Bimbi? Mungkin kan ya. Seperti yang kita di Teknopark. Justru malah menjadi daya tarik kan ya. Supaya masyarakat kan supaya berkumpul gitu ya, jadi komunal areanya jadi termanfaatkan gitu, tidak kosong kan gitu ya. Gitu. Ya mungkin dari Bu Mustika ingin memberikan tanggapan terkait dengan video yang tadi kita tayangkan secara umum ya Bu ya, dari tadi desain arsitektur bangunan Universitas Gunadarma yang nantinya akan ada di IKN. Monggo Bu. Ya, kalau dari saya lihat tadi saya memang gedungnya sudah sesuai dengan konteks, karena kita kan berbasis alam ya, di mana gedung itu menghadapi alam dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Jadi ada embung, kemudian ada topografi yang agak lain dibandingkan yang ada di sini ya. Nah, kemudian juga tantangan-tantangan yang sudah dihadapi seperti misalnya green building. Nah, green building kan sebenarnya suatu tantangan bagi gedung untuk bisa melakukan pembangunan dengan konsep green building. Nah, itu sudah mulai tampak tadi ya di dalam desainnya. Kemudian dari segi smart building, teknologi juga sudah diterapkan, teknologi yang akan membantu
efisiensi dari operasional gedung. Jadi nanti bisa dikatakan bahwa gedung ini akan mempunyai efisiensi energi yang cukup tinggi sesuai dengan tujuan dari IKN. IKN ini kan punya KPI yaitu 60% untuk reduction energy usage-nya gitu. Jadi nanti dengan adanya gedung dari Universitas Guna nanti bisa jadi benchmark untuk pemerakarsa selanjutnya ketika mereka akan membangun juga di lain IKN. Ya, baik. Nah, ini juga tadi terkait dengan desain arsitekturnya, terus penerapan teknologinya kita buat sehemat mungkin ya, Prof ya. Jadi untuk sisi pencahayaan juga dari luar, terus sisi energi kita tambahkan energi dari mungkin energi-energi alternatif atau energi-energi terbarukan gitu. Nah ini dari Gunadarma sendiri sudah mulai menerapkan itu, Prof ya. Beberapa tahun terakhir kita sudah mulai menerapkan itu, kita sudah menggunakan solar panel, kemudian nanti juga akan mengarah ke ya digital twin, terus ya superkomputer juga. Ya. Satu superkomputer ke sana Ya, gitu ya. betul. Untuk big data analytics sama untuk AI gitu ya, untuk Ya. high performance itu ya, computing ya. Karena Ya. itu kan salah satu komponen utama, teknologi utama di dalam kota cerdas yang nanti akan kita bahas di segmen kedua. Ya. Saya teringat komentar pertama Pak Bembi ya ketika saya share dokumen ini ya, surat edaran Kepala Otorita nomor 009 ya, sama cetak biru gitu. Pak Bembi cuma gini, dalam artian positif ya, gila ini semua teknologi terkini diterapkan di sana, katakan gitu ya Bu Mistika. Jadi artinya kan itu kan di satu sisi memang apa ya, tantangan gitu ya. Ya, betul. Dan alhamdulillah kita punya fondasi, Memang punya sudah mengarah ke sana. purwarupa ya, dan sebagian besar diterapkan di Science and Technopark ya. Mungkin nanti Bu Mistika juga kalau ada waktu ini kan di Depok juga ya Bu Mistika ya, home base-nya ya. Mungkin nanti sekali-kali mampirlah ke Science and Technopark. Ya, nanti main-main lah ke Science and Technopark sekaligus untuk diskusi beberapa teknologi, tapi artinya juga kami ingin masukkan juga bagaimana nanti bangunan cerdas Gunadarma di sana kan tetap dipantau ataupun dimonitor dan kita bisa konsultasi selama proses pembangunan gitu ya Bu Mustika, kalau mohon perkenannya gitu. Ya, siap, Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Mustika atas kehadirannya. Ini sepertinya Bu Mustika di segmen berikutnya ada kegiatan aktivitas lain. Jadi Insya Allah nanti silaturahmi lagi lah. Insya Allah. Siap. Nanti berikutnya kita ketemu lagi Bu untuk obrolan-obrolan terkait dengan penerapan smart building tadi. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Mustika untuk kesempatannya hadir di acara ini. Baik, pemirsa UGTV, dimanapun Anda berada, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak. Tentunya di segmen berikutnya kita akan membahas obrolan yang lebih seru lagi gitu ya. Masih terkait dengan tadi bangunan cerdas Nusantara. Gitu. Jadi kita harus jeda dulu. Kita saksikan dulu jeda tayangan berikut ini. Tanah yang seindah ini, nuansa khatulistiwa di negeri yang sejahtera. Ibu kota kita, ibu kota Nusantara, pintu gerbang Indonesia, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan
bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Identitas nasional, kota yang selaras dengan alam, penggerak ekonomi masa depan, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Terima kasih kepada pemirsa UG TV yang masih setia menyaksikan acara UG Talk eksklusif serial IKN dengan tema utama kita yaitu Kota dan Bangunan Cerdas Nusantara, di mana pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai cetak biru Kota Cerdas Nusantara. Nah, nih di sini mungkin pemirsa UG TV masih ada mungkin beberapa yang belum mengetahui gitu ya. Jadi dari Otorita IKN itu di tahun 2023 kemarin sudah mengeluarkan cetak biru Kota Cerdas Nusantara yang dikeluarkan oleh surat edaran nomor 14 tahun 2023. Nah, jadi mungkin kita langsung saja nih di sini ke Prof Budi yang sudah membaca banyak isi dari surat edaran terkait dengan cetak biru Kota Cerdas Nusantara tersebut. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa IGTV, Prof. Ya, karena memang terima kasih Mas Andi ya, karena memang Gunadarma termasuk investor pelopor ya. Jadi artinya yang menjadi perguruan tinggi pertama masuk ke IKN, bahkan di jantungnya ya, di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP ya. Itu kan anggap kita tepatnya di 1B ya. Dan kita masih ingat ya lokasi ketika groundbreaking kan dekat dari rumah tapak menteri ya. Jabatan menteri yang berarti kan sangat strategis di kawasan itu. Nah, terkait pedoman yang kedua, tadi yang pertama kan kita udah bahas di segmen 1 ya, ini pedoman bangunan cerdas. Kalau sini surat edaran nomor 014 ya, kalau tidak salah, itu adalah mengenai kota cerdasnya itu sendiri ya. Memang ketika dicermati sekilas, pertama kan prinsipnya tentu akan merujuk kepada visi dan tujuan dari IKN gitu ya, sebagai kota dunia untuk semua. Tetapi tujuannya kan salah satunya adalah kota berkelanjutan, kemudian juga sebagai identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Nah, untuk menerjemahkan itu, maka kota cerdas itu kan harus juga prinsipnya ada 4 prinsip ya, yang harus pertama itu harus optimal. Optimal itu kan terkait dengan pengelolaan sumber daya ya. Tadi di segmen 1 sudah dibahas bagaimana energi, bagaimana cahaya, mengenai air, mengenai lainnya gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah terintegrasi
Nah ini bagaimana konsep terintegrasi, karena yang namanya kota itu kan pemangku kepentingannya banyak, kan gitu ya. Ya. Kemudian juga artinya kan ketika berbicara kota juga kan penduduknya gitu ya. Betul. Juga berbicara tentang tata kotanya, pelayanan publiknya gitu ya. Jadi harus terintegrasi. Kemudian prinsip yang ketiga itu harus kaitannya dengan harus inklusif dan terbuka gitu ya. Oke. Ini kota dunia untuk semua itu kan artinya untuk semuanya gitu. Jadi sehingga kotanya pun harus inklusif gitu. Bukan eksklusif gitu ya. Siapapun bisa hadir. Bahkan tadi dikatakan di kampus pun halaman-halaman itu bisa diakses oleh siapa saja, dan mohon maaf juga untuk orang yang berkebutuhan khusus ya. Sehingga pejalan khusus untuk pakai railing ataupun pakai istilah RAM dan sebagainya itu kan memang harus menjadi persyaratan gitu ya. Kemudian yang prinsip yang keempat itu adalah sirkuler dan berkelanjutan. Jadi artinya sirkuler itu kan terkait dengan bagaimana kita mempertahankan siklus hidup sumber daya supaya panjang dan mengurangi limbah dan polusi ya. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan pun memang tercermin dalam kota cerdas gitu. Sustainable harus memang sustainable city gitu ya. Walaupun nanti kota cerdas itu adalah bagian upaya kita untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Nah kalau saya menarik mungkin Pak Bembe dan Pak Sandi ya, ada 6 komponen kalau tidak salah critical area dari kota cerdas ya. Yang pertama itu kan ada istilah smart governance gitu kan. Jadi artinya pengelolaan pemerintahannya ya, tata kelolanya. SPBE ya, kemudian ada istilah smart living. Nah, ini kan berarti bagaimana smart living itu seperti apa sih? Mungkin Pak Bemi bisa cerita di luar negeri kalau kok nyaman banget hidup di Australia ataupun di Swedia gitu kan misalnya kan gitu ya. Tapi juga bagaimana smart transportation dengan dan smart mobility, kemudian juga smart natural resources gitu kan. Kemudian ada istilah smart kaitannya dengan kalau kaitannya dengan infrastrukturnya, dengan bagaimana membangun pun kan harus menggunakan bahan-bahan yang istilahnya itu yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi termasuk smart bisnisnya, smart industrinya gitu loh. Nah, 6 pilar atau komponen itu ya memang kalau saya cermati tertuang tadi ya 4 prinsip dan 6 komponen dari smart city gitu. Nah, kalau soal teknologinya monggo, apakah nanti untuk smart governornya, smart livingnya, smart mobility-nya, smart bisnisnya monggo lah mungkin kita diskusi. Betul, kita juga sudah banyak terlibat kan di SPBE. Ya, SPBE ya. Kita yang berbasis elektronik itu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya gitu ya, dengan Kemenpan RB ya juga sudah terlibat. Kemudian juga tadi ya termasuk juga kalau smart living, memang pada prinsipnya sebetulnya kalau kita bicara smart living memang tidak hanya bicara teknologi ini ya, tapi juga bagaimana pengaturan ya lingkungan itu orang nyaman gitu ya kemana-mana, mungkin lokasinya di dalam seproximity yang mungkin tidak terlalu jauh dari lokasi, ada pembagian distribusi lokasi yang orang tidak harus traveling jauh sekali misalnya, karena kan mungkin kan mengurangi kendaraan lalang ya, orang bisa jalan kaki, naik sepeda, betul. Mungkin itu akan menjadi lebih nyaman. Ya, Mas Andi juga kan pernah di Swedia ya? Nyaman nggak Mas? Kadang-kadang kita kayak pergi nggak pernah jauh-jauh ya? 5 menit sampai ya, gitu. Ke berbagai tujuan, misalkan mau belanja itu dekat jalan kaki bisa gitu ya. Terus mau ke sekolah atau kampus juga hanya 1 kali naik dan tidak perlu transit misalkan. Jadi memang sudah ada titik-titik tertentu untuk mempermudah transportasi. Teknologinya sih nyaman ya. Tapi saya mah pas mampir nggak kuat dinginnya. Begini itu ya. Hampir dekat di Kaslona itu ya, hampir dekat kutub utara ya. Ya ketika winter itu ya energinya jadi besar karena heater ya. Nah, itu penggunaan. Tapi yang menarik tadi ya, artinya ketika kita berbicara smart living ya, artinya kan juga terkait dengan smart mobility gitu ya. Sehingga jargon 5 menit 10 menit jalan kaki di IKN itu kan memang harus diterapkan ya. Termasuk di dalam Persil Gunadarma pun bahwa pejalan kaki itu dari bus station ataupun yang namanya transit oriented development itu kan kita ada 2 sisi ya. Jadi di situ kita siapkan stasiun pengisian energi listrik untuk sepeda dan juga di dalam kita ada untuk mobil gitu ya. Namun yang menantang adalah desainnya ketika turun dari halte itu masuk langsung ke lokasi kampus kan harus seamless. Dan itu disediakan 2 moda untuk jalan kaki. Pertama yang di atas tanah,
Kemudian yang kedua adalah yang Di atas permukaan tanah ya. yang elevated walkway istilahnya itu kan, istilahnya itu di dalam pedoman itu. Ya. Nah, yang harus ada koordinasi terintegrasi itu adalah pejalan kaki yang di bawah dan yang untuk yang elevated itu harus nyambung ke persil ataupun lokasi tetangga. Bayangkan kan gitu ya, bagaimana koordinasi untuk mengintegrasikan konsep smart living sehingga orang bisa jalan kaki dari kampus Gunadarma ke tetangga Terhubung ya, terhubung langsung. gitu, Ya. tidak ada pagar, tidak ada apa, tapi jalannya pun nyambung, termasuk landscape-nya. Nah itu kan luar biasa gitu ya, bagaimana mengintegrasikan konsep smart living gitu ya, selain yang mengenai e-society gitu ya. Iya, betul. Tetapi saya menarik mungkin nanti ada sekalian untuk memperkaya diskusi kita ya. Di dalam smart city itu kan ada dua kelompok teknologi ya. Pertama teknologi utama dan yang kedua teknologi pendukung. Nah teknologi utama itu kan mengenai jelas telekomunikasi nomor satu lah, infrastruktur kan itu ya. Kemudian data center tadi udah dibahas lah di segmen. Tapi yang menarik yang nomor 3 nih, teknologi utama dalam smart city adalah high performance computing. Nah ini kan mungkin terkait dengan fasilitas kita yang dimiliki, mungkin bisa dijelaskan. Nah ini ketika kita bicara kamera ya, CCTV dan sebagainya, itu pasti kan membutuhkan resources yang tinggi ya, orang yang tinggi gitu. Apalagi kalau kamera CCTV udah banyak, kemudian tidak hanya kalau itu image semua ya, video malah, real time kan ya. Biasanya kalau saya orang awam teknologi ya, besar filenya kalau video itu kan luar biasa. Dan itu selain real time juga kan ada video analytics. Nah ini video analytics ini yang perlu waktu. Mungkin kalau kayak komputer biasa bisa beberapa seminggu selesai gitu. Tapi kalau berkomputer mungkin dalam hitungan detik sudah selesai gitu. Nah ini bisa kita manfaatkan itu. Terus nanti kan juga ada banyak sekali sensor-sensor yang dipasang gitu, terus sistem otomasi atau sistem security. Nah itu tentunya perlu satu perangkat besar, high performance ya. High performance yang bisa mengkalkulasikan atau menganalisis itu semua. Nah, ini di sini Universitas Gunadarma sudah memiliki beberapa superkomputer. Nah, mungkin kita coba dulu, kita coba saksikan terlebih dahulu tayangan superkomputer yang sudah dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada Universitas Gunadarma untuk turut berperan dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Untuk mendukung kota cerdas berkelanjutan di ibu kota Nusantara, Universitas Gunadarma akan memindahkan fasilitas superkomputer dari Jakarta ke kampus program doktor internasional ini. Nah, ini gambaran sekilas ya fasilitas superkomputer kita. Ini terkait juga bagaimana performance-nya ya dibandingkan dengan komputer biasa gitu ya. Tetapi kemampuan ini tentu akan sangat membantu ya, tadi Bu Rektor sendiri yang secara eksplisit ya dalam acara groundbreaking ya di depan Pak Presiden mengatakan
Universitas Gunadarma komit untuk memindahkan satu superkomputer ke sana gitu ya. Nah ini terkait dengan kita kan berbicara teknologi utama tadi ya yang mengenai high performance computing ya. Yang berikutnya nih sangat mendukung seperti yang tadi sampaikan, integrated command and center gitu ya, integrated command center. Nah, ini kan luar biasa ya. Kalau yang lain kan sudah biasa lah, cyber security, kemudian yang kaitannya dengan API, gateway, sama smart grid gitu. Itu yang terakhir. Nah, mungkin Pak Bembi, bagaimana pembahasan superkomputer ini kaitannya sebagai teknologi yang backbone utama ya di dalam smart city ya, silakan. Ya, jadi sebetulnya saya tadi hanya menggarisbawahi Prof Budi pernyataan rektor tadi ya bahwa memindahkan itu kenapa perlu dipindahkan ya, kan kalau bukan orang berpikir kan bisa pakai network ya, tapi kan kalau dipindahkan ke situ berarti posisi di situ berarti kan networknya di lokal itu bisa lebih cepat dibanding harus koneksi Remote ke dari sini Jakarta tetap ya gitu ya. ya. Karena kan prosesnya sangat tinggi ya, sangat banyak yang tadi Mas Ali sampaikan bahwa ada sensor, ada real time video dan sebagainya, dan itu semua dianalisis. Nah, itu yang bikin lama kan ya. Kalau hanya rekaman saja mungkin cepat, tapi kalau analitik itu menjadi lama. Nah, kemudian juga tadi manfaatannya juga kan banyak di berbagai aspek juga tadi. Pokoknya semua terkait dengan perlunya komputasi itu dapat dimanfaatkan oleh high performance komputer ini gitu, Nvidia. Dan kita punya 3 ya kalau nggak salah ya. 1 di GX1, Nvidia GX, 2 di GX A100 ya. Tadi kalau kita lihat core CPU-nya luar biasa ya. Ada apa namanya yang di GX1 menggunakan Tesla, yang itu menggunakan Tensor Core ya, GPU ya A100. Dan ini tentunya sekarang pun digunakan juga untuk dosen mahasiswa untuk riset ya. Dari dasar-dasar itu kemudian kita manfaatkan untuk keperluan di IKN ya gitu ya, supaya kita bisa memproses data-data yang sifatnya besar gitu. Untuk kapasitasnya sendiri kan saat ini ada beberapa praktikum yang sudah diterapkan di Universitas Gunadarma untuk mahasiswa. Itu kan kita bagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4. Itu sekali praktikum itu serentak, Prof. Jadi bisa 5.000 orang atau 5.000 mahasiswa dalam satu kali praktikum. Nah, itu mampu dihandle oleh satu komputer gitu. Satu superkomputer. Jadi 5.000 orang login, melakukan simulasi, praktikum online gitu ya. Melakukan penghitungan machine learning dan semacamnya, 5.000 serentak. Nah, itu hanya mampu dihandle oleh satu perangkat ini ya. Dan ini sudah berlangsung berapa tahun, Prof? 3-4 tahun terakhir mungkin, Prof? Ya, setelah kita musibah COVID aja ya. Kita coba memanfaatkan superkomputer untuk pembelajaran ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk aspek pemanfaatan kan superkomputer di IKN ini kan juga terkait dengan Tridharma juga ya. Jadi selain pembelajaran dan juga penelitian, saya melihat Pak Bembi ya, ini kan kita kan program doktor internasional juga tentu akan di backup dengan fasilitas riset ya, yang high performance computing ya. Saya melihat pemindahan ibu kota itu kan laboratorium raksasa untuk jadi topik-topik disertasi yang menarik, betul nggak? Masih berkembang. Iya, jadi artinya dengan adanya superkomputer sana, jadi Dharma yang kedua penelitian pun dengan fasilitas ini kan jadi terbantu gitu ya. Dan mudah-mudahan kan program doktor internasional juga kan bukan masalah, kan kita mengharapkan juga warga luar negeri ya, itu juga sekolah S3-nya adalah di Gunadarma, khususnya di IKN, karena mempelajari pemindahan ibu kota dari aspek teknologinya tadi yang smart city itu dari nol loh mulainya ya. Itu kan pasti hal-hal yang perlu diteliti gitu ya. Kalau yang Dharma pengabdian masyarakat udah biasa ya, kita pun memang resource sharing ya, bahwa superkomputer kan bisa berbagi penggunaannya dengan IKN kalau memang nanti ada penelitian, ataupun tadi bagaimana mengintegrasikan berbagai comment center dengan berbasis itu. Bisa nggak ya? Dan harapannya kontribusi riset dari Dr. Dinosa ini bisa berkontribusi bagi pembangunan IKN kan gitu ya. Karena kan masih panjang ya Pak Budi ya pembangunan IKN kan? Masih kalau dalam konteks tadi di peraturan presiden yang nomor 63 yang tadi jadi rujukan pedoman bangunan cerdas dan kota cerdas nomor 63 tahun 2022, memang masih lama Pak Beni. Seperti yang pernah kita ulang-ulang ya Pak Sandi ya. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu nanti baru 2 tahun. Tahapan pertama itu nanti tenggat waktunya 17 Agustus tahun ini. Itu baru tahap pertama. Pembangunan itu sampai 2045. Jadi artinya memang peluang risetnya masih panjang. Masih panjang gitu. Sehingga orang mungkin masyarakat pun tahu persis bahwa membangun IKN kan tidak hanya 2 tahun gitu. Tapi ada upaya selama 2 tahun itu ada upacara percepatan ya.
kemerdekaan di sana kan gitu ya. Tapi dari sisi teknologi rasanya tadi yang infrastruktur telekomunikasi kan mungkin udah dibangun, data center dibangun. Tapi kalau dalam konteks Gunadarma dengan adanya superkomputer ini ya mudah-mudahan sih untuk pendukung smart city tadi yang kan itu teknologi utama lah gitu. Betul. Kalau smart gridnya itu kaitannya dengan energi nanti ya. Energi ya. Kan kalau lihat dari kontur tanahnya di IKN kan ini ya hilly bukit-bukit ya. Bukit-bukit gitu ya. Jadi angin lumayan ya, Pak. Iya, betul Pak. Jadi bisa ada energi matahari ya, surya, ada bisa energi angin dan sebagainya bisa berperan juga. Nah, itu diintegrasikan dengan listrik yang pasokan listrik yang biasa, itu bisa membangun smart grid yang saya rasa mungkin jadi. Dan desain terakhir dari tadi kan kita sudah tampilkan animasi ya di segmen 1 ya. Bahwa gedung kampus Universitas Gunadarma khusus untuk program doktor internasional itu kan ada 3 masa bangunan ya. Itu selalu di rooftopnya itu adalah ruang terbuka yang juga ada solar panelnya. Itu 2 masa bangunan loh gitu. Iya, betul. Jadi artinya kan memang itu kan pendukung utama kota cerdas juga smart grid gitu ya. Selain tadi angin kita belum pernah nyoba ya. Tapi kemarin ketika menerbangkan drone ada gangguan angin yang cukup besar nggak? Anginnya lumayan sih, tapi nggak besar, tapi lumayan itu bisa cukup untuk ini ya, untuk turbin ya. Iya. Kalau di area terbuka itu kan, kalau kemarin itu kita kebetulan posisinya agak di atas itu Prof ya. Jadi untuk view kemana aja tuh masih kelihatan gitu. Jadi sangat memungkinkan sih untuk memasang wind turbine dengan ketinggian tertentu gitu. Jadi dia bisa mendapatkan angin tanpa harus terhalang oleh bangunan lain. Nah, ini kecuali bangunan sekitar kita yang lebih tinggi, Bro. Gitu. Gitu. Kalau kaitannya dengan tadi komponen yang 6 tadi ya, saya tertarik dengan yang smart living ya. Jadi artinya kampus Gunadarma pun kan bagian dari kota cerdas. Betul. Kan gitu ya? Betul. Jadi berarti smart living itu dalam kehidupan kampus kan menjadi smart kampus juga kan gitu ya? Sehingga orang pejalan kaki nyaman juga berekreasi sambil dapat edukasi gitu ya, entertain gitu ya. Bisa ngopi juga loh, ada kafe juga. Bisa, karena hal yang menarik sebenarnya di luar dugaan ada ketika kita proses kurasi, salah satu informasinya bahwa bisa mengelola area komersial gitu ya. Kalau tadi di rancangannya itu di bangunan yang ketiga ya, atau kita sering mengatakan tower ketiga atau tower C, itu kan persis di belakangnya itu kan embung gitu ya. Embung ya, sehingga nanti di situ ada untuk konsepnya adalah juga untuk zona komersialisasi, dalam artian bukan berarti perguruan tinggi komersial ya, bukan. Tetapi ini kan untuk mendorong supaya bagaimana IKN pun hidup gitu ya. Hidup. Nah ini kemarin itu sekali lagi zona komersial itu bukan berarti perguruan tinggi komersial dalam artian peran perguruan tingginya, tetapi bangunannya bisa diperuntukkan untuk komersial andaikan memang dikaitkannya dengan tadi ya smart living, smart mobility dan sebagainya. Gitu. Itu lebih menarik juga kalau dari sisi edukasi Prof ya, kan itu tempat nongkrong gitu Prof, ada umbungnya gitu, terus banyak juga kita sediakan vending machine terkini gitu, kopi bisa kita milih, terus jus meres sendiri Prof, seperti yang pernah kita lihat di luar negeri ya, di Jepang gitu kan, ada dari buah langsung diperesin sama mesinnya. Nah itu akan lebih menarik, sekaligus kan pasti orang itu beli bukan karena ingin minum, tapi tertarik mencoba teknologinya gitu ya. Satu dari 7 prinsip bangunan cerdas kan otomatisasi. Betul. Jadi otomatisasi pun dalam kaitan ya semuanya gitu ya. Jalan-jalan tinggal pijit gitu ya. Betul. Dan posisinya di Riverside ya. Riverside. Biasanya Riverside kalau di luar negeri kan Riverside sangat itu tempat yang ini ya. Malah nanti kita bahas karena smart Riverside itu sebenarnya dari embung yang di sungai di belakang itu nanti ada semacam teluk menjorok masuk ke dalam Persil Gunadarma ya? Jadi kayak teluknya gitu. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk rekreasi dan juga berbagai transportasi yang smart. Betul. Tapi yang transportasi air gitu loh. Jadi bukan hanya transportasi darat, smart transportasi untuk area air pun nanti sudah kita siapkan, nanti kita diskusikan teknologi yang kita miliki gitu. Iya, betul. Nanti di segmen berikutnya ada kita bahas beberapa contoh, terutama yang teknologi. Tadi kan kita berbicara teknologi utama ya. Baru teknologi pendukung kan mengenai IoT, robot, kendaraan listrik,
unmanned vehicle itu apa? Ya. Ya. Ya kan UAV ya. yang apa autonomous lah. Autonomous Termasuk vehicle. digital twin. Nah, Ya. itu termasuk teknologi pendukung kota cerdas. Cerdas. Ya, Ya. betul. Ya. Nah, terus kalau kita kembali lagi ke tadi high performance komputer dan juga penelitian yang mungkin bisa diterapkan di sana, ini kan banyak sekali Prof ya. Ya. Apalagi Universitas Gunadarma mentargetkan di awal tahun ajaran besok itu udah ada bangunannya gitu Prof ya. Ya, Dan sudah beroperasi malah. sudah beroperasi terus dengan sistem smart buildingnya yang sudah Ya. terpasang gitu. Khususnya di Tower 1 lah. Iya, Insya Allah. Nah, dari situ kan kita bisa menarik data-data untuk beberapa tahun ke depan gitu, Prof. Kan kita nih baru di tahap 1 aja udah masang seperti itu. Observasi. Iya, udah observasi. Kita bisa Iya. kumpulkan data angin, data suhu, jam-jamnya, bulan-bulannya kan ya, di bulan-bulan ini tuh suhunya panas banget. Jadi gimana cara sirkulasi udara yang baik? Nah, itu bisa jadi tema Bisa juga penelitian. feedback juga Bisa, untuk iya. pembangunan berikutnya kan itu. Iya, betul, bisa jadi Big feedback data untuk analitiknya penelitian. ya, Iya, untuk data model analytics. prediktif Ya. ataupun Ya. untuk yang kaitannya dengan perubahan cuaca Entah ya. nanti ada ataupun- ventilasinya yang otomatis kebuka, Iya. ketutup gitu ya. Iya, Jadi, iya. itu kita bisa ngambil dan narik data dari apa yang sudah akan kita pasang dan sudah beroperasi di tahun depan seperti itu Prof ya. Iya. Baik, pemirsa UGTV ini semakin menarik. Nah, di pembahasan berikutnya juga tentunya kita akan menunjukkan beberapa terapan-terapan teknologi yang saat ini mungkin sedang dalam tahap pengembangan oleh Universitas Gunadarma yang dapat kita terapkan di kampus yang berada di tadi di IKN ya. Nah, baik pemirsa, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya. Buah bolong kuranji papan dimakan mabok dibuang sayang busuk embong etam kumpulkan rumah jabok etam lestarikan buah salak mudah diperam dimakan kelak dibuang sayang subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan buah terong di gangan nyaman cukup belanak tolong panggangkan museum Tenggarong Mula Warman Yog dan Sanak etam kenangahkan buah salak mudah diperam dimakan kelak dibuang sayang kemudian sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan buah terong di gangan nyaman cukup belanak tolong panggangkan museum Tenggarong Mula Warman Yog dan Sanak etam kenangahkan buah salak mudah diperam dimakan kelak dibuang sayang subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan
wisatawan. Terima kasih kepada pemirsa Yuji TV yang masih setia menyaksikan. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas terkait dengan smart building ya dan bangunan cerdas Nusantara, di mana tadi kita menghadirkan narasumber dari Otorita IKN dari divisi Smart City dan juga Smart Building, yaitu Ibu Dr. Mustika Sari. Nah, di segmen pertama tadi kita sudah membahas pedoman-pedoman yang ada di peraturan OIKN nomor 009 tahun 2023. Nah, di situ terdapat visi kota dunia untuk semua dan juga penerapan smart building yang sudah diklasifikasikan dan didetailkan untuk setiap jenis-jenis bangunan yang ada. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Mustika, dan kemudian kita coba di segmen kedua kita coba tayangkan juga beberapa teknologi gitu ya, gambaran-gambaran teknologi yang sudah diterapkan oleh Universitas Gunadarma. Nah, di segmen ketiga kali ini kita akan lebih detail lagi untuk membahas tentang perwarupa sistem cerdas yang sudah diterapkan di Universitas Gunadarma. Nah, di sini tentunya untuk mewujudkan bangunan cerdas di kampus Universitas Gunadarma yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang berada di area 1B, yaitu area EduTown gitu ya. Nah, di sini Universitas Gunadarma di Jakarta dan juga wilayah sekitarnya, kita menerapkan beberapa perwarupa sistem. Nah, ini mungkin sebagian besar penerapannya itu diterapkan di UG Technopark yang lokasinya berada di Cianjur gitu. Nah, di situ merupakan area untuk implementasi teknologi ya, Prof ya. Nah, mungkin di sini gambaran umum sedikit aja, Prof, ya tentang UG Technopark dan juga kira-kira teknologi terapan yang nantinya akan kita terapkan kembali di IKN. Ya. Technopark itu kan untuk perizinan itu kan ada dua zona besar ya. Pertama untuk penelitian dan pengembangan, dan kedua untuk wisata agro ya. Wisata agro. Nah, khusus untuk yang zona pertama ini kan alhamdulillah, artinya dengan Science and Technopark ini sebagai tadi ya zona penelitian dan pengembangan berbagai teknologi dari rumpun ilmu yang ada di prodi-prodi di Universitas Gunadarma gitu ya. Jadi berbagai hibah penelitian baik itu dosen dan mahasiswa biasanya purwarupanya kita terapkan di Technopark gitu ya, UG Technopark. Nah, alhamdulillahnya juga bahwa ini kan dengan berbagai modal dasar ini selain tadi superkomputer dan berbagai paket teknologi lainnya, ternyata momentumnya pas Mas Andi dan Pak Bembi ya, dengan pembangunan gedung Universitas Gunadarma di IKN yang mengusung bangunan cerdas. Karena beberapa sistem cerdas, beberapa memang sudah diterapkan ya. Nah, ini kita berbicara tentang teknologi pendukung gitu ya. Tadi kan teknologi utama udah kita bahas dengan superkomputernya, salah satunya untuk high performance computing di segmen sebelumnya. Nah, khusus di segmen ketiga ini kita bahas purwarupa yang bisa menjadi teknologi pendukung dari kota cerdas. Tadi kan berkali-kali dikatakan ada digital twin gitu. Saya nggak, digital twin seperti apa sih? Dan memang sudah kita terapkan nggak gitu, Pak Bembi gitu ya? Ya, betul. Mungkin dari Pak Bembi dulu nih. Ini Pak Bembi juga sebagai salah satu tim teknologi ya, yang mempelopori tim teknologi UG Technopark seperti itu. Nah, mungkin bisa digambarkan apa saja sih teknologi yang sudah kita terapkan di UG Technopark dan nantinya juga akan kita terapkan kembali di kampus IKN. Nah, jadi tadi Pak Budi sampaikan bahwa di Technopark juga ada dua wilayah ya, zona. Nah, ini sekarang justru dengan adanya IKN itu ya, di Technopark juga menjadi fungsi ganda juga ya. Artinya itu menjadi tempat untuk lab-lab kita untuk kita terapkan di zona lain ya gitu ya. Nah, salah satu tadi ada disinggung Prof Budi, digital twin. Ya, betul. Kan, ya? Tadi Bu Mustika juga di awal juga sempat sampaikan bahwa digital twin ya. Nah, ini sekarang menjadi isu utama sekarang nih, walaupun kalau di syarat gedung itu tidak semua mewajibkan digital twin gitu ya. Tetapi
kita mengambil itu ya, karena itu sudah kita terapkan juga di Technopark ya. Mas Andi juga terlibat kan di pengembangannya nih gitu ya. Nah sebetulnya Digital Twin ini sebetulnya kalau dulu kita mengenal otomasi saja gitu ya, maka semuanya kan berjalan sesuai dengan program sebagainya ya. Tapi Digital Twin ini ada kata twin ini menjadi kunci bahwa ada yang namanya physical system, sistem fisik ya yang kita lihat di lapangan, dan ada nama virtual system gitu ya. Nah, twinnya, kembarannya nih gitu ya. Nah, kedua ini kembar, tapi beda posisi ya. Satu ranah fisikal, atau ranah virtual. Nah, ini yang kemudian menjadi ini ya kunci ya, bahwa kita bisa tetap menjalankan ini ya, menjalankan peralatan itu dipantau juga oleh sistem digital twin dan juga bisa disimulasikan gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini betul ya. Contohnya ini mainannya Mas Andi nih ya. Ini di ruangan tapi ada di ruang workshop kita ya. Iya, di workshop kita, Pak. Ya, untuk workshop ini tentunya adalah di dalam ruangan, kita bisa melihat panel ya. Gitu ya. Di situ ada berbagai suhu, macam sensor ya, berbagai macam sensor, suhu, dan juga menunjukkan situasi terkini ya, Mas Andi ya. Ini real time ya? Ini real time, ya, real Jadi time. kembaran itu ada di komputer, dashboardnya itu, tapi secara fisiknya ada, fisiknya visual, juga ada. secara ini gambarannya hampir sama gitu. Betul. Sama. Tapi di situ ada kontrol dan otomatis itu. Betul sekali. Ya. Dan ketika kita lakukan perubahan di sistem virtual, fisiknya pun berubah. Dan juga sebaliknya ya. Fisikal berubah, virtualnya pun berubah gitu. Betul. Dan kelebihan lagi adalah kita bisa mensimulasikan, Mas Andi ya. Iya, benar. Mensimulasikan, kalau kita melakukan prediksi ke depan, sistem yang dengan situasi sekarang ini kira-kira ke depan bagaimana ya? Itu adalah kelebihan digital twin. Kita bisa simulasikan secara real time ya, dengan data yang sudah kita ambil. Kalau simulasi biasa kan kita bisa pakai data dummy ya. Tapi kalau di digital twin kita bisa melihat data real time yang kita simulasikan. Itu kelebihannya. Jadi mungkin ini yang kita lihat nih, sini ada contoh ya bagaimana grafiknya bisa kelihatan ya, suhunya, visualisasinya ya, kita bisa lihat dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa melakukan prediksi ke depan ya dan sebagainya. Dan ini digital twin ini ternyata juga ada level-levelnya nih Mas Andi ya. Dari level 1 sampai level 5 kalau salah ya. Nah ini terus kita naikkan terus levelnya nih supaya nanti terakhir tuh sistem ini bisa. Nah ini bisa diakses juga Pak dari nggak cuma dari panelnya ya Pak ya. Ini kan ruangan ya. Tapi kalau saya kembali ke narasi konsep dalam bangunan cerdas yang akan diterapkan di IKN, itu ada istilahnya itu kalau nggak salah site and building monitoring. Ya kan? Jadi nanti ada command center. Jadi seolah-olah nanti saya tolong dikoreksi ya Pak Bemi ya. Tadi kan cerita dengan 3 masa bangunan gitu ya. Nanti di comment center nanti kalau ketika di layer pertamanya kan ada site monitoring seluas 2,45 itu tercover. Betul. Kemudian ada secara visual di dashboard di comment center pun nanti ada 3 masa bangunan. Betul. Ketika saya mau ngecek di bangunan 1, saya klik bangunan 1 nanti akan terurai menjadi komponen di dalamnya, begitu ya? Iya, betul, Prof. Ketika Prof Budi buka salah satu pintu di gedung 1 akan muncul di comment center. Misalnya saya masuk katakanlah dari misalnya nih, masuk ke gedung 1 nih, tapi saya di comment center nih lagi monitoring. Saya menuju ngeklik di rooftopnya. Rooftopnya tak nanti di situ di comment center pun ada gambaran solar panel, betul nggak? Betul, Prof. Tapi di ruangan itu saya bisa ngontrol. Saya melihat berapa suhunya. Bisa saya matikan misalnya saklarnya atau apa bisa. Bisa. Gitu ya? Betul, seperti itu. Itu yang dimaksud digital twin. Betul, seperti itu. Nah, itu tapi juga saya nanti bisa lihat juga area yang gedung 2, gedung 3 dengan mengurai. Jadi kayak saya mengurai-ngurai ruangan gitu ya. Kita bisa menelusuri ruangan. Di sini suhunya berapa, kelembabannya berapa, baik indoor maupun outdoor. Betul. Nah, itu juga bisa terintegrasi dengan tampak realnya Prof yang bisa kita tarik dari CCTV. Jadi ada 3D modelnya, ada 3D modelnya. Kalau 3D modelnya kita bisa masuk seperti ini. Tapi kalau kita mau memastikan kok ruangan ini dingin sendiri ya, apakah ada orang di dalam gitu. Kan kalau dari suhu ke detect tuh Prof, ini suhunya turun, berarti AC lagi nyala, energinya terpakai sekian. Terus kalau kita ingin memastikan ini di ruangan ada orang nggak sih kok AC-nya nyala gitu ya. Kita bisa masuk ke CCTV. Oh ternyata lagi ada beberapa mahasiswa sedang diskusi atau seperti apa. Dan nanti kan ada yang masuk ke ruangan tertentu kita tahu ya. Iya betul. Bahwa pintu ruangan sekian terbuka, jam berapa terbuka, ditutup lagi jam berapa gitu kan ya. Nanti mungkin pembahasan berikutnya kita bisa tahu nih orang siapa yang masuk. Itu ya. Jadi kita bisa monitor dari sistem panel utamanya. Kita juga tadi bisa mematikan atau memberikan akses atau memang ini sudah waktunya tidak boleh lagi, kita bisa shutdown, memberikan voice over atau enggak
voice call gitu ya ke ruangan tersebut gitu. Voice call, Notifikasi mohon ya. notifikasi, ruangan akan kami tutup pukul sekian. Iya. Gitu. Itu saat ini kita sudah mengarah ke sana, Prof. Dan terus dikembangkan. Berarti digital twin pun bisa diintegrasikan. Jadi digital twin sebenarnya kan konsep yang bisa ditekan semua proses ya. Betul. Bisa, ya. Betul nggak? Betul, Prof. Tadi misalnya saya nih memonitor yang outdoor nih. Ya. Ya kan? Iya. Ya. Outdoor. Tadi kan bahwa outdoornya memang boleh dilewati oleh publik lewat. Komunal area. Berarti nanti di dalam ruang monitor itu pun digital twin bisa melihat juga pergerakan ataupun siapa saja yang Iya. sedang berkerumun. Betul. Betul, bisa, Betul Prof. nggak? Bisa. Termasuk Bisa. mengukur dan kerapatan ya, kepadatan, Kepadatan itu kerumunan ya. dan sebagainya ya. Iya. Jadi area-area CCTV-nya pun, tapi tadi ya jangan merasa orang diplototin, Merasa diawasi. merasa diawasin gitu ya. Iya. Toh itu kan demi kenyamanan dan kita pun hanya untuk kalau ada kejadian saja. Jadi kita kan preventif ya. Kalau Iya. nanti ada keamanan terganggu, pasti kan melihat recording, betul Ya, nggak? betul. Tapi kalau dari perspektif publik itu bukan berarti merasa diintimidasi, di apa gitu. Kalau iya. tidak terjadi apa-apa ya sebenarnya tidak akan ada apa-apa Iya, gitu ya. betul, betul. Nah itu berarti ada CCTV-nya harus smart juga ya. Ya, betul, Prof. Kita punya CCTV-nya teknologinya nggak? Ada, Prof, ada. Hah? Nah, Gimana? itu mungkin coba kita tayangkan ya di VT berikutnya. Nah, ini sudah diterapkan juga di UJ Technopark. Nah, ini mungkin bisa diperbesar tayangannya satu layar full. Nah, Ya. ini CCTV yang sudah terpasang di sana itu banyak sekali fiturnya. Nah, di situ ada line crossing, terus ada area intrusion, area recognition, entrance gitu, region entrance, region exit, terus ada fast moving. Nah, ini contohnya di ruang kontrolnya nih, Prof, ruang monitoring kita terapkan juga kalau ada yang masuk ke ruang monitoring, itu langsung ada notifikasinya. Ya. Gitu. Jadi siapapun yang masuk ruang monitoring maka akan ada notif yang keluar gitu ya. Ini siapa yang masuk gitu. Apakah emang petugasnya atau tidak. Sedangkan kan petugas lain juga dapat akses Ya. dari handphone atau dari mana itu dapat Jadi notifikasi ada internet orang of ini yang thing masuk. juga ya. Gitu. Jadi artinya internet digital twin juga bisa dilihat melalui Ya, tadi nanti ya. bisa kita, melalui disambungkan di remote ya. Dengan Di remote. internet of thing ya. Betul, betul. Itu ada face detection. Dan ini contoh face detection fiturnya. Ini masih di level face detection. Nah, jadi kita pilih dulu. Terhubung juga dengan Ya, bisa terhubung juga dengan digital. Kita pilih dulu areanya ini mau sampai di sisi mana area yang akan terdeteksi. Ini apabila ada orang masuk. Nih. Jadi kalau saya di comment center Nah, nih itu, Bro. tampilan ini Nah, ya itu, saya bisa masuk. saya zoom gitu ya. Iya, betul, Prof. Nah, ini kalau ada yang melewati area tadi langsung tercapture di sebelah kanan. Ya, ya, ya. Mukanya langsung tercapture, Kelihatan. muncul, kelihatan. Itu bisa, itu Nah, ada itu deteksi. ada masuk, baru masuk langsung ke capture. Ya. Seperti itu. Dan itu terrecord. Record. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa dalam waktu tertentu dihapus gitu ya. Iya, betul, Iya. Prof. Betul nggak? Betul. Karena kan jangan sampai kalau tidak terjadi apa-apa. Ini kan sekali kan preventif ya. Preventif saja ya. Nah, ini Kita juga- punya datanya lah gitu. Ini juga ada alarmnya, jadi ada recordnya. Nah, ini pertama ada alarm yang bergerak di sisi luar ruang kontrol. Nah, itu terlihat ada orang lewat, maka alarmnya langsung dimunculkan. Nah, ini kita bisa lihat historicalnya. Ya. Historicalnya bisa kita lihat. Nah, itu ada mobil parking di situ, tadinya kosong, itu langsung muncul Alarm bunyi ya. Ada perubahan ya. Ya, ada perubahan. Perubahan. Betul. Nah, terus di sini saya coba ngambil bantal, di situ, saya coba ambil bantal keluar, nah itu langsung muncul notifikasinya. Nah, ini bentuk rekaman. Bahwa ada dari yang alarmnya. ada objek yang Ada objek berpindah yang ya. missing, ya, objek yang missing hilang. dari Kalau yang rumah. indoor mungkin bisa relatif ini ya. Tidak lebih tidak sederhana. terlalu menantang, sederhana ya. Betul. Ya. Teknopark dengan 60 hektar lebih itu kan Ya. areanya kan luas gitu ya. Ya. Nah, itu kan kita masih perlu perkuat ya sistem betul. monitoringnya ya. Ya. Iya, betul. Karena kan untuk outdoor yang dengan cakupan area yang begitu Ya. luas, ya, CCTV-nya Ini- ada berapa gitu. Ya, di salah satu zonanya kan juga Nah. kita sudah masang solar panel sebanyak 10 kilowatt peak. Nah, ini kemarin kita tahap perbaikan, Prof, upgrade ya. Jadi upgrade pengecekan baterai kembali, terus kita upgrade yang tadinya sistemnya manual, kita tingkatkan menjadi digital twin. Nah, ini kerjasama juga dengan mahasiswa, dosen, itu kita coba terapkan. Jadi hasil-hasil penelitian, entah itu skripsi, tesis ataupun disertasi, kita Ini implementasikan di tenaga surya ya. Ya, Ya, ini tenaga dari surya. surya. Itu sistem kontrolnya. Di kita akan diterapkan di rooftop 3 tower ya. Iya. Ya, betul, Bro. Tapi digital twin bisa diterapkan juga ya untuk Ya, monitoring betul. apa? Ya. Termasuk ya. Termasuk. Nah, ini nanti ada, Prof. Nih, tapi desainnya masih desainnya mahasiswa, jadi mungkin tampilannya. Nah,
Dan ini sistem kontrolnya menggunakan PLC dan juga HMI (Human Machine Interface) yang terintegrasi ke digital twin. Dan nanti tampilan dari dashboardnya muncul juga di HMI-nya, juga nanti bisa diakses melalui website, handphone, tab dari mana. Saya juga dapat kok akses dari Pak Bembi nih di handphone saya. Nah, ini IoT Monitor. monitor. Bisa mantau ya. Tapi kan baru 16 CCTV ya. CCTV, ya. ya, betul. Belum masih. Nah, ini Prof, jadi di dalam ruang penyimpanan baterai kita bisa masuk. Oh ini ruang ini ya rumah Penyimpanan. baterainya. Ya, rumah baterainya. Nah, itu suhunya keluar. Tadi yang kelembabannya masuk ya bisa keluar. saya klik, bisa masuk Klik, ke dalam masuk ke gitu ya. dalam. Ya, Betul. betul. Bahkan mungkin bisa melihat bagaimana performance dari baterainya ya, Betul, berapa performance voltasenya solar ataupun panelnya. wattnya gitu Iya. ya. Atau enggak sebagainya. Berapa persen sedang ngisi atau Ya. apa gitu ya. Ini kita bisa akses ke dalam, terus menyalakan sistem yang ada di sekitarnya jika itu sudah didistribusikan energinya. Kita bisa atur boleh dengan timer atau enggak dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan kondisi-kondisi yang terbaca dari sensor. Ini masuk. Nah, di sini ini kontrol manualnya ada, menyalakan blower. Jadi apabila suhu di dalam itu tinggi, ini ada blowernya yang niup nanti ke atas, ngebuang udara panas langsung ke atas. Nah, itu langsung terukur nyala sampai 200. Tapi saya malah ada ide, tapi ini nggak apa-apa untuk diskusi ya. 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 Digital twin itu tadi untuk yang kita kan ada namanya EduPark ya, jadi taman-taman yang publik gitu ya. Ya. Jadi itu kayak game gitu lah. Tapi bukan yang masuk ke critical system kita, bukan gitu lah. Ya. Misalnya animasi ataupun simulasi nyiram gitu. Oh iya. Ataupun mematikan Nyiram. lampu taman, tapi dalam artian Di skala itu permainan ya. gitu lah. Ya, ya, Tapi ya. itu bisa pakai konsep digital twin juga Bisa, ya. Bro, bisa. Jadi ada Diakses sebuah dimanapun. sebuah monitor di ruang publik gitu ya. Ya. Ngidupin ini Ya, bisa, Bro. naik. Ini kan Sarana edukasi. turun untuk edukasi gitu. Edukasi. Mungkin ya. Mungkin, Prof, mungkin. Ya, Sangat jadi selain mungkin. tapi kalau yang critical system ini ya jangan. Ini Ya. kan betul-betul ini kan production ini ya. Ya. Production system gitu loh. Jadi artinya kalau ini Itu dari harus di sisi- command center ataupun di handphonenya pun di handphone para yang diberi Ya, hak gitu lah. ya. Pasti kan ada Ada level otoritasnya. otoritasnya gitu ya. Nah, ini yang di solar Ini panelnya, solar Bro. panelnya bisa Solar panel termonitoring ya, juga, Sudah Bro. termonitor. Bentuknya pun sama persis dengan di lapangan itu kan. Ya. 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 Jadi berapa wattnya yang lagi charging, terus Ya, grafiknya juga grafiknya kelihatan. ditampilkan. Kita Jadi sentuh andai kan langsung. ada deretan solar cell di rooftop di gedung satu pun bisa Kita ditergambarkan pilih. Iya. secara visual di dalam ruang monitoring lah. Ya, Iya, betul. Baru kalau saya klik ya, solar panel yang pertama, performance-nya gimana gitu Ya, bisa kelihatan. Iya. betul, seperti Iya. itu, Bro. Ya. Dan interaktif, Bro. Tapi Jadi, lumayan juga ya bangun sistemnya ya kalau makin lumayan. besar. Ini kan baru purwa-rupa Lumayan. nih. Iya. Ya Baru artinya purwa-rupa. skala kecil di Teknopark ya. Ya. Untuk edukasi kan kita di Teknopark kan lebih banyak ke edutainment gitu ya. Ya. Tapi tetap mengontrol seperti real gitu ya. Ya. Tapi ketika dieskalasi dengan bangunan Bangunan tadi dengan apa? 5 lantai. Dengan 5 bahkan ada yang sampai 12 lantai sesuai dengan aturan gitu ya. Iya. Lumayan juga untuk merepresentasikan Betul. grafisnya ya. Ya, Iya. betul, Bro. Betul nggak? Kan harus mirip ya. Usahakan harus Betul. mirip, usahakan gitu. Betul. Nah, ini saya juga- kalau sudah berjalan, sudah enak gitu. Iya, betul. Awalnya saja yang ini. Ya, nah ini saya juga sudah berdiskusi, Prof, dengan ahli dari PLC dan juga digital twin, Prof. So, ya dia pernah belajar ke Cina gitu terkait sistem. Ya udah kita sudah diskusi kira-kira kalau untuk bangunan seluasan ini itu komunikasinya seperti apa, Iya, iya. pengolahan datanya seperti apa, apakah perangkatnya harus didistribusikan atau terpusat, kan Iya, seperti iya. itu, Prof. Itu kita sudah diskusi dengan ahli. Nah itu ya untuk penerapan kedepannya, insya Allah Ya, ya. kita akan coba, Prof. Tapi Iya. mungkin gini ya. Ya, Dari sisi teknologi, mungkin orang teknologi akan menggambarkan representasi visual dari real ya. Iya, Itu kan namanya kemarin digital ya. Betul, digital. Gedung dan sebagainya. Iya. Sebenarnya bisa nggak sih orang arsitek itu kan udah buat gambarnya. bisa, Prof, ditarik. Bisa. Pakai CAD-CAM ya. CAD, ya, ya. kan? CAD, ya. Jadi bangunannya orang teknologi nggak harus buat Gambar lagi. lagi, iya, Untuk kita- yang di dashboardnya Iya, juga lah. betul. Iya. Minta aja dari arsitektur. arsitektur. Tadi ya ada 3 tower. Iya. Klub tinggal bagaimana Bagaimana ngeling Ruangan, ya, iya. akses. Ke proses Iya, kontrolnya ya? Betul, Iya. betul. Bisa, Prof, dari situ. bisa ya? Karena kan saya orang arsitek pun kan bisa gambar 3 dimensi kan bisa masuk ke dalam-dalam. Betul, Betul nggak? betul, Prof. Bisa nggak Bisa, Bro. jadi nggak Itu usah sangat- dari sangat awal lagi mungkin. bikin lagi gitu. Iya, itu sangat Nanti memungkinkan. ketika dia buka pintu juga buka di monitor kita ya. Oh iya, bisa. Itu jangan Seperti buka itu. ya. Bisa. Jadi interaktif dia. Cuma yang saya pasti ribetnya itu di pemasangan sensor dan sebagainya. Iya, Iya. instalasi ya. Iya, itu Instalasi butuh yang banyak ribet, yo. Iya. penarikan. Jadi harus ada Detail arsitektur engineering desainnya lumayan ya, Iya, betul. khusus digital twin aja. Iya. Masuk ke digital twin kan
Kita ya. juga harus mempertimbangkan juga kan faktor apa namanya kalau lewat listrik, lewat Ya, lift ya, kan betul. juga terkait dengan interference ya. Ya, nah, terus kemudian juga penerapan teknologi pendukung lainnya tadi Prof, seperti electric vehicle ya Prof ya. Ya. Nah, itu kita juga sudah Autonomous autonomous vehicle, vehicle, ya. gitu. unmanned apa istilah itu kan vehicle. Ya. Iya. Kita punya juga. Ya, kita juga ada, mungkin kita coba lihat dulu tayangannya. Ya, ini konversi ya. Ya. Konversi ya. Konversi mobil listrik. Ini Universitas Gunadarma sudah bekerja sama juga dengan industri untuk konversi mobil yang tadinya menggunakan mesin konvensional menjadi mesin elektrik. UG Elevate ya. UG Elevate. Selalu ya kita membuat singkatan-singkatan Iya, supaya mudah mengingat. mudah mengingat ya. Betul. Branding untuk inovasi dari Universitas Gunadarma. Ya. Ini tadinya kan sebenarnya pakai bahan bakar ini ya. Iya, bahan bakar apa istilahnya fosil, tuh? Fosil ya. Ya. Akhirnya dikonversi dan itu kan menjadi salah satu teknologi pendukung Ya. yang ada di IKN gitu ya. IKN, Ya, betul. Karena kan hanya dibolehkan Kendaraan listrik. ya, Prof, ya? 100% kendaraan 100% listrik. kendaraan listrik. Ya. 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 Jadi bagi yang sudah punya kendaraan fosil bisa kita konversi juga. Ya kan karena mobil listrik Betul. yang Dimungkinkan ya di Dimungkinkan. kampus kita di sana ada bengkel untuk konversinya nggak ya? Nggak terlalu ini ya? Iya, bisa Mungkin juga. sih, Prof. Mungkin Bisa ya dilakukan. nggak kan cuma Bukan ganti bengkel alat kotor atau apa ya? sih? Iya. Bukan bengkel kotor kan? Iya, bukan angkat bengkel. mesin ya dia. Angkat mesin Bukan terus bengkel ganti dengan kotor. itu ya? Iya, Ya. elektrik. Paling proses kotornya hanya pengelasan dan Ngelas, ya. pengangkatan pemindahan. Tadi kan didesain di segmen 1 kan ada zona charging station. Iya. Kalau di situ aja juga bisa ya? Ya. Arena charging station dan parkir tadi, parking area yang khusus mobil. Bisa juga di situ. Dibuatkan. Tapi tetap Ini baru workshop apa aja. ya? Baru apa Iya. istilah itu kan baru Perlu apa, workshop juga. gagasan Perlu aja workshop. ya. Ya workshop. Ya. Sekarang mau workshopnya juga kan bukan workshop yang kayak bengkel besar juga ya, Iya, gitu kan betul. sebenarnya karena kan semuanya elektrik ya. Ini sudah tes jalan ya, jadi sudah berjalan sekarang mobil ini ya, gitu jadi sudah terbukti. Dan kita luncurkan ya di Teknopark juga kalau nggak Iya. kalau salah ya. Tahun lalu ya, Tahun lalu. tahun lalu ya kita. Tahun 2023. Khusus ya. Jadi untuk yang konversi mobil listrik ini dan memang pemirsa tahu persis bahwa pembangunan IKN kan harus zero emission ya. Ya, Iya. betul. Kita bahas di sebelumnya Zero itu kan net. ada net zero Net zero strategi ya. Iya. Nah ini juga salah satu pengejawantahan dari strategi net zero emission itu tentu semua tadi kaitannya dengan smart city kan harus smart transportation juga Iya. gitu ya. Ya, betul. Jadi termasuk mungkin nanti bukan hanya masalah mobil listrik aja yang tanpa kan IKN ini kemarin kalau nggak salah sudah uji coba yang taksi terbang juga Oh gitu iya, ya. Oke. hari ini Nggak salah ya, ya kan? Iya. Nggak kalau nggak salah ini ya. Jadi artinya bukan hanya kendaraan listrik saja, tetapi semuanya ya, itu yang dimaksud unmanned itu ya, unmanned vehicle itu ya. Jadi yang bisa bergerak otonomus gitu ya, otonomus. Nah ini tentu menjadi tantangan kita. Kita coba yang unmanned-nya juga untuk mobil ataupun ini ya di Teknopark setelah ada listrik. Nah ini cocok nih untuk di danau nih. Untuk yang tadi ya, Ya, yang di Teluk belakang gedung Gunadarma ya. Iya. Ada elbow, electronic boat, dan ada satu lagi yang amfibi ya. dan itu juga pakai solar panel juga, Prof. Ya, betul. Energi. Ini kalau kebayang kayak di Venesia ya. Iya. Tapi ini hening loh, tidak Iya, berisik tidak ya. ada Iya, suaranya, hening. betul. Yang electronic boat itu ya. Iya, Jadi jadi kayak perahu atasnya dayung. solar panel, kemudian saya yang luar biasa itu tanpa suara gitu ya. Jadi nggak. Nanti kita bisa bikin bentuknya gondola kali ya, Pak Sandi ya, Bisa supaya tuh, Pak. mirip di Venesia ya, gondola. Jadi secara artistik juga, atau mungkin perahu-perahu Kalimantan ya, gitu ya. Ini cocok banget nih di belakang kampus kita di IKN ya. Ya, Cocok ada banget embung. karena ini ada embung Iya. yang relatif luas, itu dimaksud dengan retention pond ya. Ya, Tetapi di satu sisi ada yang menjorok ke dalam, jadi transisi dari daratan ke lautan itu kan seamless, termasuk tadi yang dengan perahu dengan sepeda amfibi ini gitu ya. Iya, Itu kan mungkin dari embung terus naik ke lokasi kampus gitu ya. iya. Nah ini ya mudah-mudahan yang tahap pengujian. dua purwarupa ini bisa kita coba terapkan di kampus Gunadarma di IKN gitu ya. IKN, Tinggal iya. nanti dimodifikasi saja. ya. Iya. Karena kan pembangunannya kan lumayan Butuh waktu, juga. iya. Karena strateginya tentu Gunadarma pun dari 3 masa bangunan itu kan diawali dari depan dulu gitu. Iya. Udah kan yang yang embung itu ada di belakang Di gitu belakang. ya. Tapi yang kita lihat lah, kadang-kadang kan
pembangunan itu kan selalu dinamis ya ininya perkembangannya gitu. Ya, Gitu ya Pak ini Sandi. selain untuk wisata juga edukasi juga Prof ya. Kalau Ya. kita bisa perahu menggunakan solar panel dan energi dan motor penggerak listriknya gitu ya. Ya. Ini kan masih jarang sekali ditemukan Prof. Ya. Perahu-perahu yang full listrik gitu ya, apalagi free energy. Ini kan bagian dari smart transportation gitu ya. Betul. Tinggal nanti bagaimana kendalinya juga Iya, otomatis. iya itu lebih Setir lagi tuh. pakai Ya kan? setir ya. Kan jadi smart transportation untuk air gitu ya. Iya. Selain tadi kita bahas yang di darat gitu ya. Ya. Bisa point to point nih berarti ya. Betul. Kita Ya, atur point to ya. point ya. Nah baik, ini sepertinya kita sudah di akhir Ya. acara nih Prof. Baik, pemirsa UG TV, kita telah sampai di penghujung acara UG Talk eksklusif serial IKN, di mana apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, tadi ada Bu Mustika, ada Prof Budi dan juga Pak Bembi, ini bisa menjadi manfaat untuk kita dan menambah hasanah keilmuan kita semua. Saya mengingatkan kembali bahwa rekaman dari acara ini dapat disaksikan melalui YouTube pada kanal UGTV Official. Sehat selalu dan semoga kita dapat berjumpa kembali di acara berikutnya. Saya Sandi Suryo Prayogo dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon izin untuk undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penajam ke Babulu, Waru sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur berada, Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan di utara, Selat Makassar di sisi timur, menyapa